Kembali lagi di Volley Story. Di video kali ini saya akan membuat review UEFA Champions League yang sudah memasuki babak perempat final. Leg yang pertama, match yang pertama Arsenal membantai sang juara bertahan Real Madrid dengan skor telak 3-0. Arsenal turun dengan formasi 4-3-3, sementara Madrid turun dengan 4-4-2. Statistik pertandingan, Arsenal menguasai 57% ball possession dan 43% untuk Real Madrid. Total shot untuk Arsenal ada 12 dan 9 untuk Real Madrid. Shot on target 11 untuk Arsenal dan 3 untuk Real Madrid. Umpan sukses 89% milik Arsenal dan 86% untuk Madrid. Babak pertama Arsenal ambil inisiatif serangan dan beberapa kali menciptakan peluang seperti shooting Partey di menit ke-12 dan heading Merino di menit ke-43, tapi masih bisa ditahan Courtois dan bola muntahannya jatuh ke Martinelli dan shootingnya juga masih bisa ditepis. Madrid sesekali mendapatkan peluang, tapi sayang shootingnya Mbappe masih terlalu lemah. Dan di babak kedua Arsenal berhasil mencetak gol di menit ke-57 melalui free kick Declan Rice, terus menggempur pertahanan Madrid. Dan di menit ke-66 Arsenal kembali menciptakan peluang, tapi sayang shootingnya Martinelli dan 2 kali shootingnya Merino belum berhasil menjebol gawang Madrid. Dan di menit ke-67 shootingnya Rice masih bisa diblok oleh Bellingham. Di menit ke-69 Arsenal berhasil menggandakan keunggulan melalui free kick yang luar biasa dari Declan Rice. Dan di menit ke-74 Arsenal mengunci kemenangan menjadi 3-0 melalui Merino memanfaatkan assist Kelly. Dan di penghujung babak kedua Kamavinga mendapatkan kartu merah. Kartu merah ini menandakan pemain Madrid sangat frustasi menghadapi Arsenal. Berdasarkan statistik dan permainan, Arsenal sangat layak menang. Mereka mengontrol permainan, menciptakan banyak peluang, dan tidak gentar menghadapi Madrid yang berstatus sebagai juara bertahan. Bisa dibilang satu kaki Arsenal sudah di semifinal. Bagi Madrid, kekalahan ini sangat mengagetkan karena mereka diunggulkan di match ini. Inilah yang terjadi apabila sebuah tim hanya mengandalkan kualitas pemain bintangnya, tidak menggunakan strategi. Ya, kalau pemain bintangnya lagi on fire, kesempatan menangnya lebih besar. Tetapi kalau lagi underperform seperti match ini, akan kesusahan. Seandainya kipernya Courtois, mungkin Madrid akan kalah lebih dari 3 gol. Dan di match yang kedua Bayern kalah 1-2 oleh Inter Milan. Bayern turun dengan formasi 4-2-3-1 tanpa Jamal Musiala yang masih cedera dan posisinya digantikan oleh Rafael Guerreiro. Sementara Inter turun dengan formasi 3-5-2. Statistik pertandingan, Bayern pegang 58% ball possession, sementara Inter Milan 42% ball possession. Total shot 20 untuk Munchen dan 4 untuk Inter Milan. 7 shot on target milik Bayern Munchen dan 4 shot on target milik Inter.
13 shot off target untuk Munchen dan 6 shot off target milik Inter Milan. 89% umpan sukses milik Munchen dan 86% umpan sukses milik Inter. Di babak pertama, Bayern Munchen ambil inisiatif serangan dan menciptakan peluang melalui shootingnya Guerrero di menit ke-19, tapi masih bisa ditepis oleh Jan Sommer. Bayern kembali mengancam di menit ke-21 melalui shootingnya Olise. Di menit ke-25 shootingnya Harry Kane masih membentur tiang. Dan Inter berhasil mencuri 1 gol di menit ke-37 melalui Lautaro Martinez memanfaatkan assist dari Lilian Thuram. Di babak kedua, menit ke-56, Inter mengancam, tapi syutingnya Martinez masih bisa ditahan oleh penjaga gawang Munchen. Dan di menit ke-84, Bayern akhirnya menyamakan kedudukan melalui Thomas Muller, tapi langsung direspon cepat oleh Inter melalui gol Fratesi melalui proses serangan balik yang cepat. Berdasarkan permainan, Bayern bisa dibilang kurang beruntung karena sepanjang pertandingan mereka mengontrol caranya pertandingan dan menciptakan banyak peluang. Dan Inter Milan tampil efektif, tidak menciptakan banyak peluang tapi berhasil mencuri 2 gol. Tapi inilah sepak bola. Terkadang tidak adil. Bagi Inter ini modal yang cukup bagus untuk menjalani leg kedua yang akan dilakukan di kandang Inter Milan. Di match yang ketiga yaitu Barcelona versus Dortmund. Barca turun dengan formasi 4-2-3-1, sementara Dortmund juga 4-2-3-1. Statistik pertandingan, Barca menguasai 60% ball possession berbanding 40% untuk Dortmund. Total shot Barca 18 berbanding 13 untuk Dortmund. Shot on target 10 untuk Barca dan 3 untuk Dortmund. Dan shot off target 8 untuk Barca dan 10 untuk Dortmund. Umpan sukses untuk Barca 88% dan 82% untuk Dortmund. Di babak pertama, Barca ambil inisiatif serangan dan mengancam melalui shooting Yamal pada menit ke-4 dan di menit ke-6 shootingnya Lewandowski masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Dortmund. Di menit ke-14 Barca mencetak gol, 24 Barca mencetak gol melalui Rabinya. Sesekali Dortmund mengancam seperti shootingnya Gittens di menit ke-40. Di babak kedua Barca langsung mencetak gol. Lewandowski memanfaatkan assist dari Rafinha. Di menit ke-62 shootingnya Fermin masih kena tiang. Dan di menit ke-63 shootingnya Lewandowski masih bisa ditahan. Dan di menit ke-63 shootingnya Lewandowski dan menit ke-65 Lewandowski mencetak gol ketiga untuk Barca dan ditutup golnya Yamal di menit ke-76. Dortmund sempat mencetak gol di menit ke-80 tapi sayang dianulir karena offside. Berdasarkan statistik dan permainan, Barca sangat layak menang. Mereka tampil agresif, menciptakan banyak peluang dan berhasil mencetak 4 gol. Dan kontrol permainan dari segala segi Barca unggul. Dan di match yang keempat yaitu PSG versus Aston Villa. Aston Villa kalah 3-1 oleh PSG. PSG turun dengan formasi 4-3-3, sementara Aston Villa turun dengan formasi 4-2-3-1. Statistik pertandingan, PSG menguasai 75% ball possession,
dan 25% ball possession untuk Aston Villa. Total shot 29 berbanding 7 untuk Aston Villa. Shot on target 11 untuk PSG dan 2 untuk Aston Villa. Shot off target PSG 18 dan 5 untuk Aston Villa. Umpan sukses PSG sangat tinggi 94% dan 75% untuk Aston Villa. Di babak pertama PSG ambil inisiatif serangan dan mengancam melalui syutingnya Vitinha di menit keempat dan syutingnya Dembele di menit 7, tapi Aston Villa berhasil mencuri 1 gol di menit ke-34 melalui Roger memanfaatkan umpan dari Yuri Tielemans dan PSG kembali mengancam melalui Dore dan akhirnya PSG menyamakan kedudukan di menit ke-39 melalui Dore syuting dari luar kotak. Golnya keren. Dore kembali mengancam di menit ke-43 tapi syutingnya masih bisa ditepis oleh Martinez. Di babak kedua Kvaratskhelia mencetak gol di menit ke-48. Golnya keren, memanfaatkan skill individunya. Di menit ke-57 Hakimi mengancam tapi syutingnya masih bisa ditepis Martinez. Dan di menit 70 Hakimi sempat mencetak gol tapi golnya dianulir karena offside. Dan di penghujung babak kedua PSG mengunci kemenangan menjadi 3-1 melalui gol dari Nuno Mendes. Berdasarkan statistik dan permainan PSG layak menang. Permainan tempo tinggi, cepat, rapat, dan sangat konsisten sepanjang laga. Dan mungkin video kali ini cukup. Selanjutnya saya mungkin akan membuat review La Liga, Serie A atau IPL karena sepak bola terlalu indah dari sebuah kemenangan.